Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau simulasi pengolahan data menggunakan tools RapidMiner. Itu untuk mengetahui atau mendapatkan akurasi dari sebuah dataset. Itu nanti akan menggunakan sebuah metode ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Oke, sebagai overview sedikit, ANN sendiri di sini tentunya mengadopsi dari cara kerja neuron ya, neuron atau jaringan dari otak kita ya, atau otak manusia, tentunya dengan dari beberapa input dan diolah dengan banyaknya neuron sehingga akan menjadi output yang maksimal, atau nantinya dari sana output tersebut tentu kita bisa mengolah dan juga mengetahui tingkat akurasi dari data yang kita olah itu mendapatkan persentase berapa persen. Oke, jadi untuk ANN sendiri untuk data yang diolah itu sebenarnya lebih cenderung untuk data yang besar atau data yang bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan data. Tapi kali ini kita akan coba untuk simulasi mungkin kurang lebih dari ratusan data. Oke, jadi dari ratusan data sampai ribuan data itu bahkan nggak bisa disamakan tuh perlakuannya. Ya mungkin secara hasil bisa sama-sama tinggi, tapi secara perlakuan itu tentu beda. Bisa banyak yang kita tambahkan untuk parameternya juga, dan bisa kita sesuaikan. Oke, di sini saya akan memulai untuk di bagian operator. Di sini data yang sudah saya unduh ya, saya download, yaitu di sini saya mendownload dari existing file ya. Jadi kalau kita dari download file itu nanti menggunakan operator read CSV. Oke, dan di sini juga kalau kita menggunakan repository yang sudah ada ya. Nah, di sini ada dari training resource, kemudian sampel data ya. Ini juga sebagai sampel untuk kita latihan-latihan. Itu juga bisa digunakan. Oke, di sini saya akan menggunakan data yang dari eksternal dari RapidMiner ya. Oke, kemudian di sini untuk operator CSV di drag and drop saja. Oke, kemudian di double klik. Di sini kita cari ya untuk filenya. Oke, di sini yaitu sport skill training. Nanti untuk filenya juga nanti akan saya share. Oke, ini untuk overview ya, overview dari datanya. Oke, untuk jumlah data di sini sedikit ya, 100. Jadi kita coba untuk mendapatkan tingkat akurasinya itu seberapa persentasenya tinggi atau tidak. Karena ANN sendiri itu memang lebih cocok dan juga diperuntukkan untuk data yang sangat besar. Oke, di sini untuk datanya tidak ada problem. Kalau datanya ada problem, biasanya di bagian bawah ini nanti di overview-nya sendiri juga akan bisa kita edit juga gitu datanya. Bisa kita edit dulu. Atau dari file CSV-nya juga bisa kita ubah. Ya, kemudian next.
Oke, setelah itu finish. Oke, di sini kita coba running ya untuk melihat hasilnya. Oke, di sini running, di start execution. Oh, di sini untuk read CSP ya, karena baru satu. Di sini kita harus dari outputnya, dari operator, output kita tarik ke result ya di sini. Biasanya di bagian ujung ya. Kalau untuk input tidak perlu. Biasanya kalau untuk awal data ya entah dari CSP atau operator load file yang lain atau data-data awal biasanya tidak perlu ada bagian dari inputnya. Jadi nanti dari output operator langsung ditarik jaringannya atau garis penghubungnya. Di sini output ke result. Oke, kemudian klik play atau start ya. Oke, di sini untuk datanya ya kurang lebih tadi di overview itu hanya 100 yang ditampilkan ya. Oke, di sini untuk datanya itu ada 493 data. Oke, dengan 0 special attribute dan juga 9 atribut yang reguler. Oke, untuk secara statistik kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan visualisasinya di sini annotation, untuk annotationnya belum ada ya. Untuk visualisasi di sini kayak di sini untuk yang football warna biru ya. Football warna biru, kemudian baseball hijau, hoki orange, kemudian baseball warna hitam. Kayak di sini juga kita untuk mengklasifikasi. Jadi ANN juga sebagai untuk mencari tingkat akurasi juga sebagai pengklasifikasian sebuah data. Nah, jadi untuk klasifikasi sebuah data ya kalau datanya bercampur seperti ini kita akan tentu membutuhkan waktu ya untuk mengatanya dan juga membutuhkan waktu dan juga tingkat kerumitannya juga lumayan sulit ya. Oke, di sini untuk overview dari visualisasinya. Oke, kemudian ke view-nya kita ke desain. Oke, setelah desain di sini saya akan menggunakan operator cross validation ya. Cross validation. Oke, yang ini dari read CSP dihapus dulu. Jadi read CSP disambungkan ke cross validation yang sample. Kemudian dari sini yang peer cross validation ke result ya. Oke, kemudian di double klik ya. Jadi kalau cross validation itu kita atau di dalam atributnya di dalam operatornya di sini terdapat nanti operator lagi untuk training sama testing. Di sini kita double klik. Oke, di bagian training di sini kita akan menambahkan operator yaitu neural net. Oke, di sini dihubungkan ke training, kemudian modul dihubungkan ke modul, dan juga untuk bagian testing di sini kita akan menggunakan apply model ya. Di sini apply model. Nah, di sini apply model yang modul dihubungkan ke modul, kemudian dari sini dari yang testing ke UNL. Oke, kemudian satu lagi yaitu operator performance. Oke, di sini yang performance pilih yang klasifikasi. Oke, karena kita juga tujuannya untuk selain mendapatkan persentase juga ingin mendapatkan klasifikasi. Di sini untuk performance juga ada beberapa yang untuk menghitung atribut, support vector, ranking, untuk rankingan, cost, regression, binominal, klasifikasi.
Oke, kemudian untuk yang performance dan play model di sini dari labs dihubungkan ke labs dan juga peer dihubungkan ke peer. Oh, sorry. Oke, di sini untuk yang performance di parameternya kita milih yang akurasi saja. Walaupun di sini banyak yang bisa kita pilih. Mau di apply model cukup di neural net ya sudah. Kita coba standar dulu ya. Dan di sini cross validation. Coba di sini di play apakah ada error atau tidak. Di start execution. Oke, di sini ada missing label. Oh, oke. Kita ada tahap yang terlewat ya. Oke, di sini di close dulu. Oke, untuk label di sini kita akan menggunakan set role. Oke, jadi tadi kurang label ya. Jadi di sini kita akan menggunakan operator set role. Oke, kemudian dari CSV dihubung ke operator set role. Kemudian dari set role ini kita pilih atribut name-nya itu yang prime sport. Kemudian target role-nya ini ubah menjadi label. Oke, kemudian di sini example dari set role dihubungkan ke sample cross validation. Oke, untuk awal seperti ini kita coba, dan yang di dalam cross validation seperti ini ya. Sudah tidak ada tanda warning ya di setiap operator. Oke, kita coba yang standar terlebih dahulu ya. Oke, di sini sedang diproses ya di cross validation. Oke, di sini untuk tingkat akurasinya 38,94%. Oke, di sini sangat rendah ya. Di sini kita coba untuk mengubah-ubah parameter dari beberapa operator. Oke, sekarang kembali ke desain, kemudian kita ke cross validation. Di neural net di sini hidden 1. Di sini kita tambahkan hidden layer. Oke, jadi kita tambahkan hidden layer. Hidden 1, hidden layer size-nya itu 5. Kemudian hidden 2-nya 10. Hidden 3-nya 15. Kemudian hidden 4-nya itu 20. Ya, kita coba ya, di sini bisa dikonfigur ya, configurable. Oke, kemudian apply. Untuk apply model tidak ada, performance juga tidak ada perubahan. Jadi lebih kita mengarah ke untuk di operator neural netnya. Oke, di play. Oke, di sini untuk akurasinya ya ada perbedaan. Menurun ya, jadi tidak maksimal. Tadi 33, sekarang 32. Oke, coba kita ubah lagi ya. Sini di remove, kita coba pakai 2. Oke, di sini sedikit meningkat ya. Itu 38%. Ya, tampilan plot view-nya seperti ini. Dan description kayak di sini untuk kalau di sini dalam bentuk tabelnya ya. Kalau di sini dalam bentuk performance vector atau data teks ya. Dan annotation tidak ada. Oke, di sini sebentar.
Oke, sekarang kita coba mungkin ya diubah di sini untuk parameter ukuran dari hidden layernya. Oke, sini masih 38. Oke, ini data dari example atau data yang kita read di operator CSP-nya. Kalau di bagian performance ya ditambahkan juga untuk parameter-parameter seperti recall, presisi ya. Coba untuk melihat hasil dari yang lain. Nah, ini tetap sama ya, kalau Backman recall dia 33%, presisinya 19%. Tetap kita lebih untuk melihat dari sisi akurasinya. Oke, di sini 38,34%. Kita coba Oke, ini untuk hidden layer hanya memakai satu dan size-nya itu 8. Ini ada meningkat ya, 38,96%. Oke, ini menurun ya. Coba kita bisa nggak dia sampai 40. Kayaknya 38,96%. Untuk akurasinya, kemudian close recall-nya dari data true football ya, dan juga prediksi ya, true football dan prediction. Nah, ini sebelah kiri ini kolom prediction football, baseball, hoki sama basketball itu menghasilkan kelas presisinya sekian persen. Nah, ini tentu 38,96% tuh ya diambil ini dari rata-rata presentasi yang ada di sini. Oke, di sini tadi kita belum melihat ya untuk yang tampilan dari hidden layernya ya, yang dari operator neural net. Oke, di sini untuk melihatnya pada jalur ya dari cross validation ke result yang performance ini kita close dulu atau dihapus, kemudian modul ya. Dari modul ditarik ke result, kemudian satu lagi performance ke result ya. Oke, jadi sehingga di sini ada dua jalur ya. Oke, sekarang kita start kembali. Oke, di sini akan proses. Oke, di sini kita tadi kalau di awal itu kayak di awal ya tadi untuk cross validation jalurnya hanya yang performance saja dengan result, dan sekarang kita ada tambahan modul ya, dan hasilnya ini sudah 40%. Oke, kemudian di cross validation ini neural netnya ini size nya itu 6. Kayak kalau di resultnya ini
kita bisa melihat kayak di sini untuk inputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu decision making, agility. Oke, itu inputnya itu dari data yang data yang di awal ya. Data yang di read CSV tadi ya, yang tadi itu ada. Kalau kita show datanya, tuh data yang tadi ya, ada age, strength, quickness, injury, efficient, endurance, agility, decision making. Ini yaitu data inputnya, dan parameter itu label atau yang nanti sebagai parameternya ya, atau role. Oke, kemudian untuk hidden layernya di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan outputnya itu ada 4. Untuk yang agak abu-abu ini yaitu setiap masing di input dan hidden layer itu memiliki itu disebut juga sebagai controller. Ya, sekarang kita coba ubah ya di bagian neural net, coba. Oke, hidden 2 ya, di sini 15. Coba. Oke, di sini untuk hasil akurasinya menurun ya. Jadi tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, sekarang di bagian hidden layer. Nah, ini seperti ini. Itu gambaran dari jaringan ya, atau neural net. Ini dari jaringan-jaringan neural ya. Ini yang disebutnya sebagai node, yang bulat-bulat ini sebagai node ya disebutnya. Oke, di sini selain menggunakan neural net, kita juga bisa menggunakan ada itu auto MLP. Nah, ini auto machine learning ya, performance juga bisa juga digunakan untuk, atau sama juga dengan neural net. Nah, kalau untuk yang deep learning ini kita tidak bisa menggunakan karena datanya ini sangat sedikit. Karena deep learning ini data yang harus diolah itu harus jumlah yang sangat besar. Oke, sekarang coba yang untuk neural net dihapus ya. Kita coba hapus. Oke, sekarang yang auto MLP, dan oke, di sini untuk auto MLP itu dia auto ya, training cycle-nya 10, number of generation-nya 10, number of assemble ML PS-nya 4. Sekarang kita coba run atau start. Oke, di sini menggunakan auto MLP tidak lebih baik ya dari yang sebelumnya. Ya, di sini untuk akurasinya 35%, justru lebih menurun lagi. Oke, sekarang kita coba lihat untuk di sini hidden layernya ini ada sangat banyak ya. Outputnya 4, kemudian ini inputnya itu ada 8 ya. Ini sangat banyak untuk hidden layernya. Kita lihat dia ada berapa ya. Ini untuk mengeceknya ya, tidak ada di ini ya, di bagian resultnya. Oke, jadi auto itu juga tentu secara konsep dia ya secara otomatis yang ngeproses. Jadi untuk berapa layernya ini kita tidak bisa mengatur ya.
Oke, sekarang ya kita coba kembalikan lagi dengan yang neural net. Oke, neural netnya kita edit ya. Oke, di sini hidden 1 coba kita edit 5 ya. Tadi 6 terakhir. Ini 5. Oke, 5 39,98%. Coba yang 40 tadi saya lupa berapa ya. Di sini. Kalau pakai 8 hasilnya seperti apa? Kayak 39,78%. Oke, kita mencari paling tidak sampai di 40 ya. Di sini saya pakai size layernya itu 6. Oke, di sini untuk hiddennya saya menggunakan hanya satu layer dan size-nya itu 6 dan akurasinya 40,79%. Ini mungkin yang paling tinggi ya dari 493 data. Oke, ini untuk tampilan dari neural netnya seperti ini. Inputnya 8, hiddennya ada 6, outputnya ada 4, dan ini untuk yang bawah ini sebagai operator. Oke, kurang lebih untuk panduan atau tutorial dari ANN atau Artificial Neural Network untuk klasifikasi dan juga kita mencari akurasi ya dari sebuah data. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.